Selamat pagi Sensei, perkenalkan nama saya Sutrisno dari kelompok 4. Yayasan kami, jenis usaha kami adalah namanya Nusantara Cahaya Indah Academy. Di sini jenis program kami adalah yang pertama kursus bahasa Jepang pemula dan kursus bahasa Jepang untuk menengah. Kemudian di sini ada anggota-anggota kami. Yang pertama Sutrisno, saya sendiri, kemudian Dea Maileni, kemudian Lintang Febrio Valentino, kemudian Nabila Meida Aditya. Di sini Sutrisno sebagai direktur utama, kemudian Nabila Meida Aditya sebagai manajer keuangan, kemudian Dea Maileni sebagai manajer sarana dan prasarana, kemudian Lintang Febrio sebagai manajer pengiklanan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tugas dari direktur utama, yaitu bertanggung jawab dan mengatur semua kegiatan yayasan, yaitu yang pertama follow up semua kegiatan atau program tim manajemen meliputi bagian keuangan, bagian marketing, kemudian bagian sarana prasarana dan pengajaran. Selanjutnya di sini ada anggota kami yang bernama Dea Maileni, ini sebagai manajer sarana dan prasarana. Ini tugasnya adalah mempersiapkan segala kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Yang disiapkan adalah pertama bahan ajar, kemudian sarana belajar seperti laptop, buku ajar dan lain sebagainya. Kemudian pendokumentasian kegiatan belajar mengajar. Saya Linta Fabrio Valentino, saya di bagian manajer periklanan dan saya akan menjelaskan periklanan melalui sosmed. Di sini saya mengiklankan di Instagram dan Facebook. Saya mengiklankan di Instagram, belum ada komentar atau viewer. Tapi di Facebook sudah ada 23 komentar dan 23 viewer. Dan saya bukan hanya mengiklankan di sosmed saja, tapi saya juga mengiklankan melalui ke teman-teman saya terdekat. Kemudian ada Lintang Febrio Valentino di sini sebagai manajer periklanan ataupun promosi. Di sini perannya adalah melakukan periklanan dan promosi yayasan serta kegiatan belajar mengajar. Bagaimana nanti mengiklankan kegiatan belajar mengajar di yayasan, serta promosinya seperti apa nanti dijelaskan oleh Lintang Febrio Valentino sebagai manajer periklanan. Di sini yang disarankan adalah iklan melalui sosial media. Kemudian yang terakhir ada anggota kami yang bernama Nabila Meida Aditya sebagai manajer keuangan. Di sini perannya adalah untuk mengatur keuangan yayasan mulai dari modal sampai pemasukan dari peserta khusus. Di antara lain, pertama mengatur pemasukan keuangan yayasan, kemudian mengatur pengeluaran yayasan, kemudian mengatur pendapatan dari anggota per bulannya. Kemudian selanjutnya di sini adalah planning yayasan Cahaya Nusantara Indah. Untuk planning bulan pertama adalah mendapatkan peserta khusus 5 peserta untuk tingkat pemula. Kemudian yang kedua mendapatkan peserta kursus 5 peserta untuk tingkat menengah. Kemudian planning di bulan kedua yaitu mendapatkan peserta 10 siswa untuk tingkat pemula. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan peserta 10 siswa untuk tingkat menengah. Kemudian selanjutnya ada pembagian kelas. Yang pertama adalah pengajaran kursus bahasa Jepang kelas pemula ataupun tingkat pemula. Di sini buku yang digunakan adalah menggunakan buku Minnan Nihongo 1 dan 2. Kemudian kelas yang kedua adalah kursus bahasa Jepang kelas menengah, yaitu pengajaran ataupun buku yang digunakan menggunakan buku Somatome N3. Kemudian dalam pengiklanan saya juga berturut serta dalam melakukan pengiklanan tersebut, yaitu yang saya lakukan adalah mengiklankan produk kita melalui sosial media, yaitu menggunakan Facebook. Di sini iklan yang saya iklankan pada tanggal 20 Desember. Di sini dari iklan ini ditargetkan mendapatkan viewer sebanyak mungkin, dan viewer telah mencapai 23 dan komentar
23 orang. Kemudian dari iklan ini kami mentargetkan bahwa pendaftar untuk bulan pertama yaitu 5 orang dan bulan kedua 10 orang. Saat ini yang sudah mendaftar sudah 4 orang pada bulan pertama, akan tetapi target belum tercapai. Dan ini hasil pembelajaran perdana khususnya untuk 4 orang peserta. Selanjutnya di sini adalah laporan kegiatan kegiatan belajar mengajar kelas bahasa Jepang tingkat menengah. Di sini pendaftar bahasa Jepang kelas menengah ada 4 orang. Program khusus bahasa Jepang kelas menengah sudah dimulai 8 kali pertemuan dengan 4 orang siswa melalui Zoom. Ini dalam 1 minggu diadakan 2 kali. Yang pertama hari Sabtu mulai jam 9 pagi sampai jam 11. Kemudian hari Minggu dimulai jam setengah 4 sore sampai jam 5. Dan ini buku yang digunakan adalah buku N3 Somatome. Saya Dea Mailenmi, di sini saya sebagai manajer sarana prasarana dan pengajaran. Nah, tugas saya di sini adalah menyiapkan materi-materi ajar untuk para pengajar dan peserta yang mengikuti kelas kursus bahasa Jepang online, baik dari kelas peserta pemula dan kelas menengah. Dan di sini adalah contoh tabel hiragana ya, untuk kelas pemula. Dan selain menyiapkan materi-materi ajar PDF, di sini saya juga menyiapkan untuk sarana prasarana online, yaitu menyiapkan link Zoom untuk kegiatan belajar mengajar siswa atau peserta, kemudian kuota, WiFi, laptop, dan juga memfollow up peserta serta fasilitas yang belum terpenuhi. Dan ini adalah laporan kelas pemula untuk kelas pemula bahasa Jepang. Ini sudah dimulai 2 kali pertemuan dengan 2 orang pendaftar pertama. Meskipun ini hanya 2 orang pendaftar, tapi saya melihat mereka sangat antusias dan excited dalam belajar bahasa Jepang. Kemudian untuk testimoni dari peserta sendiri, mereka terlihat sangat senang karena selain biaya yang terjangkau, materi ajar yang mudah dipahami, dan kualitas pengajar yang memang berkompeten. Oke, perkenalkan saya Nabila Meida Aditya. Saya di sini sebagai manajemen keuangan. Tugasnya yaitu menghitung pengeluaran dan pemasukan uang, menghitung laba dan rugi, dan membuat laporan keuangan. Uang masuk di bulan pertama yaitu 21 juta, terdiri dari uang masuk dari peserta 2 orang. Untuk level bahasa Jepang pemula dibayarkan 2.500.000 per bulan. Lalu untuk level menengahnya ada 4 orang, dibayarkan 3 juta per orang. Dan dibayarkan setiap bulannya 3 juta. Lalu uang modal dari pengurus kursus yaitu sekitar 1 juta per orang. Karena ada 4 orang pengurus, maka total menjadi 4 juta. Oleh karena itu, uang masuk totalnya 21 juta. Untuk uang keluar bulan pertama, ada sewa Zoom, itu kita sewa per bulannya 1 juta. Lalu kuota internet untuk pengajar 2 orang, per bulannya 50 giga, biayanya sekitar 1 juta, dan totalnya 2 juta. Oleh karena itu, uang keluar di bulan pertama sekitar 3 juta. Laporan keuangan bulan pertama ada uang modal yaitu 4 juta. Lalu yang keduanya ada uang masuk dari peserta
sebesar 17 juta, lalu totalnya 21 juta, lalu uang sewa Zoom per bulannya 1 juta, jadi dikurangi menjadi 20 juta, lalu kuota internet 2 juta, dikurangi menjadi 18 juta. Dan total keuntungan 1 bulan pertama ini 18 juta.